Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Putri Citra Saskirana dari kelas 1B. NIM aku 2531030600032. Jadi pada video kali ini saya akan membahas toolbar khususnya pada modify. Yang pertama kita akan membahas di modify yaitu ada scale, yang kedua ada explode, yang ketiga ada chamfer, yang keempat ada fillet, yang kelima ada offset, yang keenam ada extend, yang ketujuh ada rectangular array, yang kedelapan ada polar array, dan yang terakhir ada path array. Nah, untuk yang pertama itu kita akan menggunakan scale. Scale sendiri itu biasanya disebut dengan memperbesar dan mengecilkan objek. Nah, sebelumnya kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Nah, jika kalian ingin memperbesar atau mengecilkan objek, kalian bisa menggunakan shortcut SC. Lalu pilih objek, pilih sisi untuk diperbesar, yaitu aku mau memasukkan angka 2 kali, yaitu kita memperbesar sebanyak 2 kali. Nah, untuk yang satunya sama, kita akan mencoba memperbesar 3 kali, yaitu tinggal masukkan 3, kemudian enter. Untuk mengecilkan sendiri, yaitu sama, kita menggunakan scale atau menggunakan shortcut SC, kemudian pilih objek, kemudian enter, pilih sisinya. Kalau kalian ingin mengecilkan, kalian itu bisa memasukkan 1/3. Contohnya aku mau mengecilkan 3 kali, yaitu kalian tinggal masukkan 3. Nah, jadi ini perbedaannya bisa dilihat. Jika kalian ingin mengecilkan, yaitu bisa ditambah 1/2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Untuk yang kedua, yaitu ada explode. Explode itu biasanya disebut dengan memisahkan garis atau objek. Sebelumnya kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Nah, untuk shortcut explode sendiri yaitu X. Kemudian pilih objek untuk dipisahkan, kemudian enter. Nah, ini tinggal tarik garis. Nah, jadi ini sudah terpisah dari objek yang awal. Kita coba dari sisi yang lain. Pilih objek, kemudian enter, tarik garis. Nah, jadi ini contoh penggunaan explode. Selanjutnya yaitu ada chamfer. Chamfer sendiri itu biasanya disebut dengan mengubah pojok menjadi lurus. Sebelumnya kita akan membuat garisnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama itu ada chamfer. Kita bisa menggunakan shortcut CH. Kemudian kita masukkan D, lalu masukkan jaraknya. Pilih objeknya. Nah, jadi ini sudah berubah sebelahnya menjadi lurus. Untuk yang kedua, kita akan memasukkan angkanya yaitu 20. Sama caranya CH, kemudian masukkan D, masukkan angka 20. Lalu pilih objek. Untuk yang ketiga, kita akan memasukkan angkanya yaitu 40 sama 60. Kemudian pilih objeknya.
Nah, itu contoh dari penggunaan chamfer. Yang kedua itu ada fillet. Fillet sendiri biasanya disebut dengan mengubah pojok objek menjadi lengkung, sama seperti ini, tapi ini bedanya lurus. Yang fillet itu berubah menjadi lengkung. Kita menggunakan shortcut FI. Masukkan R, lalu masukkan jaraknya, yaitu 20. Lalu pilih garisnya yang ingin kita ubah. Kita coba bawahnya, yaitu menggunakan angka 40. Pilih garis. Nah, selanjutnya kita mencoba dengan angka yang berbeda. Bisa dilihat perbedaan dari chamfer dan fillet. Untuk yang selanjutnya yaitu ada offset, yaitu bisa disebut dengan mengcopy objek ke luar dan ke dalam dari objek aslinya. Pertama-tama kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Kita akan membuat objek dari offset. Yang pertama kita mengcopy lalu diletakkan di tempat yang sama. Kemudian pilih satu objek, kemudian di rotate. Yaitu kita masukkan 45 derajat. Kemudian kita menggunakan garis PL-nya mengikuti garis yang di luar. Kemudian kita hapus kotaknya. Nah, setelah itu saya akan mengoffset objek tersebut, yaitu menggunakan
shortcut enter, kemudian pilih objek, masukkan 5. 5 itu bisa disebut dengan jaraknya. Kita masukkan angkanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengubah warna yang ada di bagian tengah, yaitu menggunakan hatch, pilih yang GR Sphere. Jika kalian ingin mengubah warnanya, kalian tinggal pilih di bagian sini. Nah, ini contoh dari offset. Nah, untuk contoh offset yang kedua, yaitu sebelumnya kita membuat objek terlebih dahulu, yaitu jaraknya 400 kali 200. Selanjutnya kita membuat baloknya terlebih dahulu untuk membuat dinding, yaitu jaraknya 15,15. Kita membuat garis bantu untuk memudahkan meletakkan baloknya. Kemudian kita akan mengoffset garisnya keluar, jaraknya itu 7,5 sama ke dalam 7,5, dan yang kedua yaitu jaraknya 5,5. Selanjutnya kita akan menghapus garis yang tidak digunakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan arsiran dindingnya, biasanya menggunakan ANSI 32. Nah, jadi ini contoh offset yang kedua. Selanjutnya yaitu ada extend. Biasanya itu bisa disebut dengan memanjangkan sebuah objek atau garis. Sebelumnya kita akan membuat garisnya terlebih dahulu. Nah, jika kalian ingin menggunakan extend, kalian bisa menggunakan shortcut EX. Kita bisa disebut extend. Kemudian kalian tinggal tarik ke atas. Nah, jadi ini garisnya akan memanjang sesuai garis terdekat dengan garis yang awal tadi. Kemudian kita coba untuk garis yang kedua, yaitu caranya sama, tinggal tarik garis. Kita coba di bagian kiri. Sama caranya EX,
Nah, jika kalian ingin menghapus satunya untuk dibuat zigzag, yaitu bisa menggunakan TR. Kalian tinggal pilih objek yang akan kalian hapus. Nah, jadi ini contoh dari extend. Untuk yang selanjutnya yaitu ada rectangular array. Pertama-tama kita akan membuat objeknya terlebih dahulu. Kita akan membuat meja dengan kursi, yaitu jaraknya 120,60. Kemudian kita akan membuat kursinya. Yaitu 40 kali 40. Kita tinggal memirror saja untuk membuat yang sebelah satunya. Nah, jika kalian ingin memperbanyak objek, kalian tinggal pilih yang rectangular array. Nah, jadi tadi objeknya sudah menjadi banyak. Kita akan mencoba membuat meja di dalam objek, yaitu kita membuat objeknya terlebih dahulu, yaitu menggunakan jarak 600 kali 800. Kita akan membuat kursi sama mejanya terlebih dahulu. Kita akan memperbanyak seperti tadi. Kita blok terlebih dahulu, kemudian pilih yang rectangular array. Nah, ini bisa kita atur, yaitu kita coba ke kanannya, yaitu menggunakan 3, kemudian enter. Lalu ke belakangnya kita menggunakan 5. Nah, jadi ini bisa kita atur sama seperti tadi. Untuk rows itu jumlah ke belakang, columns itu memperbanyak ke samping, dan yang total itu mengatur jarak setiap kursi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada polar array. Kita akan membuat objeknya terlebih dahulu, yaitu menggunakan circle. Jaraknya terserah kalian. Kemudian kita akan membuat kursinya, yaitu menggunakan rectangle. Jaraknya 50 kali 50.
Nah, ini bisa kita blok. Kemudian kita pilih yang polar array. Kemudian pilih di tengah lingkaran. Nah, jadi ini sudah kursinya sudah memutari objek. Ini bisa kita atur, kita bisa menggunakan 10, kemudian enter. Nah, jadi ini kursinya bertambah. Untuk yang fill itu digunakan untuk menaruh kursi di beberapa sisi saja. Kita mencoba 120. Nah, ini kursinya sudah berpindah di 120 derajat. Nah, untuk row sendiri itu memperbanyak kursi ke arah belakang, yaitu kita mencoba 2, kemudian enter. Atau bisa seterusnya, kita coba 3. Nah, jadi itu tadi contoh dari polar array. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada path array. Kita akan membuat garisnya terlebih dahulu menggunakan SPL. Kita akan membuat pohonnya terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita pilih yang menu path array, lalu pilih objek, kemudian enter, lalu pilih garis yang tadi sudah kita buat. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita akan mencoba contoh dari path array yang lain. Kita membuat garisnya terlebih dahulu ke bawah 750, ke kirinya 550. Kemudian kita ubah ujungnya menjadi lengkung, itu masukkan jaraknya 200. Kemudian kita offset. Jaraknya yaitu 150. Lalu kita akan membuat garis di bagian sini, yaitu panjangnya 120. Kita buat satu lagi. Jaraknya yaitu 70. Kemudian kita pilih yang array, lalu pilih objek, kemudian enter, lalu pilih garisnya. Nah, jadi ini contoh dari path array. Nah, itu saja pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.